Zulkarnain membangun benteng itu dengan zikir dan doa, menjadikan benteng itu kuat. Menjadikan benteng itu kuat. Baca nanti dalam kitab sejarah Zulkarnain ini bagaimana zikir apa yang dibacakannya. Ketika dia memulai, dia pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia mengerjakan pengerjaannya, dia langsung berzikir dan dia ajak semua orang berzikir. Bapak kalau bangun rumah, bangun masjid atau perang sekalipun, maka jangan sepi lidahnya dari zikir. Berdoalah dan berdoalah, dan dengan kekuatan itu Allah jadikan benteng tersebut terselimuti oleh benteng gaib dari Allah yang melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj nanti akan menghancurkan benteng ini juga dengan zikir. Mereka akan menghancurkan benteng dengan zikir. Aneh nggak Pak? Coba lihat halaman di kitab zikir akhir zaman, halaman 380. Ada hadis sahih yang hadis ini dinyatakan kesahihannya dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Syekh Albani. Baca hadis nomor halaman 380. Mereka menggalinya setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah kalian besok akan dapat melubanginya." Lalu Allah ketika udah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka sudah terpaksa harus pulang. Sebab apa? Udah gelap, udah malam. Kembalilah, besok kita ulangi. Terus lalu Allah mengembalikannya sekokoh semula, sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, besok kalian akan dapat melubanginya." Jika Allah telah menghendaki. Ada kalimat insya Allah. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat insya Allah ini kalimat keramat. Allah mengharamkan jangan sampai kamu melakukan suatu perbuatan besok tanpa mengucapkan insya. Apapun rencana yang tanpa kita katakan insya Allah, maka rencana itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun rencana yang kita susun, program yang kita buat, tidak menyertakan kalimat insya Allah, maka rencana itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat insya Allah adalah kalimat yang sangat kuat. Besok kata Ya'juj Ma'juj. Coba lihat Pak, kekuatan zikir hanya akan kembali mampu disingkapkan dengan zikir lagi. Insya Allah itu zikir apa enggak? Ketika sang penguasa mengatakan insya Allah, jadi besoknya tetap berlubang seperti itu, maka mereka bekerja lagi karena udah tipis, kan dijebol terus kan, udah tipis, senang saja mereka untuk menghancurkannya. Persis seperti Ghulam yang sang raja berkata, "Gimana cara saya bisa menghabisi kamu?" Ghulam ini berkata, "Kamu tidak akan bisa bunuh saya kecuali dengan beberapa syarat." Apa syaratnya? Kumpulkan seluruh rakyatmu di alun-alun. Yang kedua, nanti ikatkan saya di batang atau pohon kurma. Yang ketiga, kamu langsung yang melepaskan anak panah ke saya. Masih ingat kisah ini? Kamu langsung yang melepaskan anak panah ke saya. Kisah ini didapatkan di dalam surat Al-Buruj. Ya. Kaum muslimin, setelah itu kamu yang lepaskan panah. Dan di hadapan orang banyak kamu teriakkan kalimat dengan nama Allah, Rabbnya si fulan. Kamu lepaskan panah itu. Panah itu kena saya dan saya akan terbunuh. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Lihat Pak. Ketika disertai zikir, maka dia mendapatkan kekuatan. Ghulam ini berusaha dibunuh oleh sang raja. Dikirim ke tengah laut, diikat seluruh tubuhnya dengan rantai besi berat, ya. Kemudian sehingga tidak bisa berkutik. Setelah itu sampai di tengah laut mau ditenggelamkan, si Ghulam berdoa dengan satu doa singkat. Doa ini bisa dibaca Pak, di dalam kitab ini ada dijelaskan dengan sangat jelas bahwa siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia pasti terancam kematian, maka dia baca. Doanya adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Doa si pemuda ini, Ghulam ini hanya begitu saja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pemuda ini, Ghulam ini membaca itu. Kemudian yang terjadi apa Pak? Yang terjadi adalah Allah goncang perahu itu. Allah datangkan ombak besar. Mereka jatuh seluruhnya. Si Ghulam,
Allah selamatkan sampai dia kembali ke istana. Terbelalaklah bola kedua bola mata sang raja melihat dia kembali selamat, sementara yang mengantarkan untuk kematiannya yang mati. Kemudian dibagi lagi hulu-hulu balang yang jago-jago. Diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya. Kemudian dia pun diusung menuju ke atas gunung yang tinggi untuk dijatuhkan. Sekali lagi di atas puncak gunung, si Ghulam berdoa lagi dengan doa itu. Baca kembali doanya. Awas, kita akan masuki akhir zaman. Doa ini penting, Pak. Apa doanya? Mulai baca. Bukan, baca doanya yang tadi kita sudah bacakan. Doanya si Ghulam. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Baca sama-sama. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Pendek, sangat singkat. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Terserah bagaimana caramu, selamatkan aku dari mereka. Ini udah di hadapan kematian, Pak. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia serahkan dirinya, dia serahkan hidupnya, dia serahkan segala-galanya. Nol pada dirinya, tawakal habis kepada Allah. Saat itu pertolongan Allah turun. Ini kekuatan tawakal. Ini kekuatan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang sudah menyerahkan kepada Allah, Allah yang akan sambut. Lalu Allah yang menyelesaikan di belakangnya. Kamu tenang, kamu sudah sampai ke pangkuan saya, kamu sudah sampai ke haribaan saya, yang lain saya yang selesaikan. Masya Allah. Musa Laut Merah di depan, Firaun di belakang. Pedang dan tombak sudah nampak mengkilap mengkilau-kilau untuk mencincang membantai mereka. Kemana nak lari? Bani Israel mulai gelisah, tapi Musa berkata, jangan khawatir, Allah tak akan meninggalkan kita. Hei Musa, ketuk dengan ujung tongkatmu laut ini, maka terbelahlah laut itu. Mereka menyeberang, Firaun menyusul, mampus mereka semuanya tenggelam. Kaum muslimin lihat, di puncak tawakal Allah berikan pertolongan. Ghulam ini juga di puncak tawakal. Ibrahim ketika dia diikat di atas unggunan kayu api yang dibakar, Ibrahim ada di atas. Puncak tawakal terjadi. Ibrahim menyerahkan segala-galanya. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya nar kuni bardan wa salama. Hai api, dinginlah engkau. Selamatkan Ibrahim. Ketika api kayu bakarnya habis semua, orang-orang yakin Ibrahim bahkan debunya pun gak akan bisa ketemu, debu mayatnya. Tapi tiba-tiba Ibrahim keluar kayak baru keluar dari salon, Pak. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, malah tambah ganteng dari sebelumnya. Inilah dia kalau Allah yang sudah campur tangan. Semua hal yang ajaib akan Allah wujudkan, Pak. Makanya nolkan diri, nolkan senol-nolnya. Anggap kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Serahkan bulat-bulat kepada Allah, maka yang Maha Ahad tampil di depan. Nolkan harta kita, nolkan kekuatan kita, nolkan apapun pangkat jabatan kita. Nolkan seluruhnya, kecerdasan kita, kepintaran kita, keperkasaan kita, nolkan seluruhnya. Serahkan pada Allah, maka yang Maha Ahad tampil di depan. Kalau yang Maha Ahad tampil di depan, 0 di belakang tadi itu menjadi harga enggak? Berharga, Pak. Angka 1 di depan adalah Ahadun Ahad, Allah di depan. Maka ini 0. Nolkan siapa kita. Nolkan jabatan kita, nolkan harta kita, nolkan kekuatan kita, nolkan kecerdasan kita, nolkan kekuatan kita, apapun yang kita miliki, nolkan seluruhnya, serahkan pada Allah. Tampillah Allah yang Maha Ahad di depan. Ketika Allah tampil, semua ini akhirnya menentukan seberapa banyak tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah saya ahli kungfu, nanti saya akan sanggup melawan mereka. Kalau udah macam gitu, Pak, kita akan ditinggalkan Allah. Saya jenderal, bala tentara saya banyak, kita akan ditinggalkan Allah. Saya harta saya banyak, dengan duit apapun saya dibuat sekarang, kita akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan caramu. Selamatkan aku dengan caramu. Sayyidah Zainab Al-Ghazali punya kisah yang menarik ketika beliau di penjara Mesir. Dia difitnah, Pak. Beliau adalah salah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin saat itu. Ustazah yang legendaris. Beliau dimasukkan ke penjara, berbagai macam siksaan dialaminya dengan sedahsyat-dahsyatnya siksaan. Pada kesimpulan terakhir, dia dieksekusi dengan cara yang menjijik.
Bapak tahu caranya? Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini dalam keadaan kakinya dirantai, dia terduduk di sudut penjara, tangannya juga dirantai. 3 ekor anjing hitam, anjing helder yang dilaparkan selama 1 minggu, dilepaskan setelah diminyaki dia dengan bau minyak yang sangat merangsang untuk anjing. Rencananya dia akan jadi umpan untuk anjing. Subhanallah. Opsir penjara ini kaum muslimin yang kami muliakan, masukkan 3 ekor anjing itu dan mereka kira-kira setengah jam atau 20 menitan habis dah. Tinggal tulang belulang saja lagi. Ini perkiraan mereka. Saat dibuka setengah jam kemudian mereka terbelalak. 3 ekor anjing itu, 1 di samping kanan, 1 di depan, 1 di samping kiri sambil goyang-goyangkan ekornya kayak menjaga tuannya. Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali aman, tidak ada yang luka sedikit pun, kayak dijaga malah oleh 3 ekor anjing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang sudah menitipkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu